Myanmar hingga Thailand, negeri indah nan eksotis dan juga kehidupan masyarakatnya yang bebas, tiba-tiba digemparkan musibah dahsyat. Gempa berskala 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar hingga barat daya. Dan 29 Maret kemarin, gempa dahsyat meluluh lantakan Myanmar dan Thailand. Potret kengerian bangunan megah yang hancur, gedung pencakar langit yang runtuh, serta putusnya jembatan hingga terbelahnya jalan hadirkan ironi tersendiri. Dan di antara ribuan orang yang menjadi korban kedahsyatan gempa tersebut, adakah warga Indonesia yang mengalami langsung peristiwa alam itu? Lantas, seperti apa kisah mereka yang berjuang menyelamatkan diri di tengah berlangsungnya gempa tersebut? Beranjak dari Myanmar dan Thailand, kita bertolak ke Sumatera Selatan. Seperti apa potret Epy Kusnandar dan Karina pulang kampung ke Palembang? Seperti apa suasana sahur dan buka puasa di kampung halaman? Ramadan yang syahdu dan bahagia begitu kontras dengan yang dirasakan penyanyi senior Titiek Puspa. Di tengah kehusuan beribadah, Titi dikabarkan alami pecah pembuluh darah hingga dilarikan ke rumah sakit. Lantas seperti apa kondisi terkini sang penyanyi legendaris itu? Lalu bagaimana persiapan masyarakat memburu baju lebaran dengan nuansa warna burgundy dan mahogani? Pemirsa, inilah insert investigasi. Tujuh koma tujuh magnitudo. Begitulah angka kekuatan gempa dahsyat bermagnitudo mengguncang Myanmar Sabtu 29 Maret kemarin. Gempa yang berpusat sekitar 17 km dari Mandalay itu begitu dahsyat. Getarannya terasa sampai ke wilayah tengah dan utara Thailand, termasuk Bangkok, serta sampai provinsi Yunnan Barat Daya Cina. Celakanya, 12 menit setelah gempa pertama, gempa susulan dengan bermagnitudo 6,4 kembali mengguncang, membuat sisi Myanmar porak-poranda. Akibatnya, sederet bangunan seperti Pagoda Mahamuni, gedung pencakar langit, gedung perkantoran, hingga apartemen dan rumah-rumah penduduk roboh nyaris rata dengan tanah. Bergeser ke ibu kota Thailand, Bangkok, di sana bangunan pencakar langit yang sedang dibangun ikut runtuh. Setidaknya 100 pekerja konstruksi dilaporkan hilang di lokasi bangunan yang roboh di dekat pasar Chatuchak. Merujuk data terbaru yang disampaikan otoritas Myanmar per 29 Maret siang waktu setempat, jumlah penduduk yang tewas di negara ini telah mencapai 1.002 orang. Mayoritas korban yang tewas berada di kota Mandalay karena letaknya yang hanya berjarak 60 km dari pusat gempa. Allahu Akbar. Allah. Tragis, potret pilu para korban gempa dahsyat begitu miris dilihat. Tapi kengerian akibat guncangan gempa terdahsyat dan pertama itu juga membuat Fauzi Imam, salah satu warga Indonesia yang tinggal di Bangkok, merinding ketakutan. Apalagi posisinya saat itu berada di apartemen lantai 22, di mana ketika guncangan gempa itu membuat sisi kamarnya bergetar, hingga membuat sang konten kreator itu berlindung di bawah kolong meja. Oke, sekitar jam setengah 2 siang, itu posisinya aku lagi ada di kondo, di apartemen, Iya. di lantai 22,
Mhm. Mmm, Tiba-tiba, getar banget, kenceng, Hmm. cepet, gempanya tuh cepet banget, maksudnya kayak, guncangannya tuh keras banget. Posisinya aku sendirian di apartemen, sampai gedungnya itu karena aku di lantai 22 ya, tinggi banget, Iya. sampai, guncangannya tuh bunyi, bukan cuman goyang aja tapi bunyi. Tapi di situ aku mutusin buat stay di kolong meja. Iya. Sempet ngambil handphone dulu, karena handphoneku lagi di-charger. Sempet ngevideoin sebentar dari kolong meja, itu lukisan di apartemen aku goyangnya kencang banget. Aku mau coba ke balkon, ngeliat situasi di luar, tapi nggak berani, karena, barang-barang di apartemen kayak, semuanya udah pada jatuh. Gejolak yang membuat tanah bergetar itu seperti tak berhenti mengalirkan ketakutan. Lihat saja, usai berhasil keluar dari apartemen, suasana di luar justru lebih keos. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri lantaran khawatir gedung tua di sebelah apartemen Fauzi runtuh. Itu orang udah pada teriak karena ada satu, bangunan apartemen lama di situ. Mereka ngelihat ke atas semua dan kayaknya mereka khawatir kalau gedungnya akan roboh gitu ya, karena itu bangunan tua. Terus, orang masih lalu lalang, semua mall, bahkan, minimarket, semua tempat makan, ditutup tiba-tiba. Mmm, ya udah chaos banget di bawah itu. Itu orang Iya, iya. udah pada di jalan, pada di apa, jalan raya, udah semuanya udah chaos banget. Sementara di tempat lain, kengerian gempa berkekuatan 7,7 magnitudo ini pun membuat Gandhi Fernando, aktor yang sedang menimba ilmu di Bangkok, Thailand itu, alami ketakutan yang luar biasa. Tepatnya sekitar jam 1 siang, saat dirinya berada di ruang kelas, tiba-tiba saja tubuhnya merasa bergetar. Meski awalnya masih mencoba untuk tenang, namun Gandhi benar-benar shock ketika melihat para guru dan murid berlarian sembari berteriak. Waktu itu kemarin maksudnya, itu jam 1 siang, aku baru nyampe tuh 1.10 lah gitu. 10 menit aku telat dikit ke kelas, terus habis itu baru duduk sekitar 15-18 menitan gitu, terus tiba-tiba kok kayak oleng. Tiba-tiba orang-orang mulai teriak, terus guru aku langsung ngomong pakai bahasa Thailand, dia bilang buka pintunya karena semua orang lagi keluar kabur. Terus teman aku yang duduk di belakang orang Amerika, dia teriak gitu kayak, dia bilang dalam bahasa Inggris, aku ngerasain juga gempa, earthquake gitu. Terus akhirnya aku langsung cepet-cepet packing, terus keluar dari. Apalagi yang cewek-cewek kan. Benar-benar pengalaman yang amat menegangkan. Gandhi Fernando benar-benar tak menyangka alami gempa di tanah orang. Ia nyaris pasrah pada keadaan, andaikan tak selamat dari gempa bumi tersebut. Inilah sebab sepanjang pelariannya, ia selalu mengabadikan momen demi momen menegangkan agar menjadi bukti betapa mengerikan kedahsyatan gempa tersebut. Aku tuh udah kepikiran, aduh gue mati gitu, gue ketimbun nih di gedung ini gitu, udah gue mati. Terus aku tuh kepikiran kayak sebelum gue mati, gue harus rekam nih supaya ada bukti bahwa gue, kalau suatu hari gue kayak handphone gue tuh at least ditemukan sama orang dan videonya ada gitu. Aku kejadian aku di situ gitu. Ya udah, terus sempatnya aku rekam terus sambil turun dari lantai 9 tuh ke lantai 8, lantai 7, dan aku turun terus, dan aku nggak stop ngerekam sampai bawah. Pas keluar ya udah, pas bisa keluar terus
ternyata memang semua orang lagi lari keluar kayak gitu. Tapi pas aku keluar tuh tanganku tuh udah begini, udah yang gemeteran banget. Semua orang udah yang ngos-ngosan banget, dan nggak tau lah yang di lantai atas kayak gimana. Pokoknya aku langsung lari menjauh dari gedung itu. Kisah kengerian yang tak kalah mencengangkan juga dialami pesinetron Hazel Stephen Wong yang berhasil selamat dari gempa bumi di Bangkok, Thailand. Stephen mengaku dirinya begitu syok sampai tangan dan kakinya gemetaran ketika gempa datang di saat dirinya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan. Kemarin itu posisiku lagi makan di Terminal 21 Mall di daerah Asok. Nah, ya memang dari pagi tuh nggak ada kejadian apa-apa, seperti biasa aja gitu loh. Aku naik kereta BTS, terus turun di Asok, udah gitu makan naik ke atas, sudah selesai makan, dan kebetulan kan food courtnya itu di lantai 4 tuh, ya kan. Nah terus udah selesai makan, aku turun ke bawah. Pas lagi lihat-lihat barang, tiba-tiba kok kayak rame-rame gitu kan, banyak orang rame gitu yang huru-hara gitu. Aku pikir ada orang berantem atau apa nih gitu kan. Nah terus ternyata pas aku ngeliat ke ceiling mall, itu kayak yang, kok goyang nih ya gitu, kok ini goyang, ini gempa nih gitu. Cuman orang pada teriak-teriak terus pada keluar lari semua kan, kayak out gitu kan, kayak orang-orang pada suruh keluar gitu kan. Aku pikir apaan gitu kan, gempa beneran gempa gitu kan. Aku pengen aku lari tapi kayak kakiku rada gemeteran sih. Cuman karena kan baru pertama kali dan memang ini tuh kencang banget, jadi kayak mau lari juga susah, kayak begini-gini gitu loh, kayak oleng-oleng gitu. Dan aku sempet enek banget perutnya kan, kayak karena kan memang goyang banget, jadi mual gitu, kayak mau muntah gitu loh. Jadi kayak aku mau lari juga rada susah juga, udah perut enek gitu kan. Jadi ya udahlah, untungnya di lantai 1 sih kemarin itu. Seperti kita ketahui, Myanmar memang berada di Laut Asia Tenggara dengan garis pantai yang membentang 2000 km di sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman. Tapi gempa ini menjadi gempa terdahsyat sekaligus yang pertama dalam sejarah berdirinya Myanmar. Oleh sebab itu, kerusakannya pun tidaklah sedikit. Selain ribuan nyawa yang berjatuhan, bangunan-bangunan tinggi tumbang, juga fasilitas umum seperti jalan dan jembatan pun putus. Hal itu juga yang dialami di Yunnan, Tiongkok, di mana akibat gempa Myanmar, rumah warga hancur. Untuk itulah, beberapa negara sudah mengirimkan bantuan seperti Tiongkok dan India, dan termasuk Indonesia siap mengirimkan bantuan ke Myanmar dan Thailand. Beranjak dari gempa dahsyat, inilah potret terbaru Epy Kusnandar di kampung halaman bersama keluarga. Seperti apa kisahnya? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.